Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Oke, jadi di video kita kali ini kita akan membahas soal-soal seperti di gambar ini ya. Kalian pasti tahu dan sering menjumpai soal semacam ini. Ini adalah soal simple present tense ya guys. Oke, jadi setelah ini saya akan memberikan suatu trik cara menyelesaikan soal semacam ini dengan cepat, bahkan tanpa kalian harus tahu artinya dulu. Oke, simak terus video saya sampai habis ya guys. Hai guys, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah trik untuk menyelesaikan soal present tense dengan cepat. Bahkan tanpa kalian baca soalnya, kalian sudah bisa menjawab. Bagaimana caranya? Oke, simak ya video saya sampai akhir ya. Oke, jadi kalian pasti sering menjumpai soal semacam ini. Nah, caranya adalah kalian langsung mencari adverbial of time-nya guys. Jadi kuncinya ya, keywordsnya adalah di sini kata keterangan waktunya. Itu kunci dari mengerjakan setiap soal tenses atau grammar semacam ini. Nah, karena hari ini kita lagi belajar tentang present tense, maka yang harus kalian hafalkan adalah ini: always, everyday, usually, sometimes, often, seldom, normally, rarely, and generally. Nah, semua ini ya, kalau kalian menjumpai salah satu keterangan waktu ini, dia pasti present tense. Dan kita langsung ke soal nomor 1. She blah 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 the dog every day. Nah, jadi di sini ada kata every day, jadi dia pasti simple present tense. Nah, lalu setelah tahu itu simple present tense, langkah selanjutnya adalah kita menganalisa subjek guys. Apakah dia jamak apa tunggal ya? Kalau dia subjek tunggal, maka dia harus pakai verb yang ada s-nya. Kita cari verb yang ada s-nya mana? OC ya. Jadi kita langsung tahu jawabnya. Tanpa membaca soal pun kalian pasti sudah tahu jawabannya. Hanya dengan melihat subjek seperti itu. Next ya, number 2. Oke, I bla 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 always bla 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 to the dentist. Nah, di kalimat nomor 2 ini kalimatnya merupakan bentuk negatif ya. Kalau bentuk negatif di video yang pertama saya kemarin, di video sebelumnya kan menjelaskan bahwa kalau bentuknya negatif, verbnya pasti kembali ke bentuk verb 1. Maka kita cari verb 1 itu yang mana? A, B, C, D. Ini yang bentuk pertama adalah, kalau nggak A ya B. When itu merupakan verb 2. Jadi nggak mungkin jawabannya C atau D. Kita langsung ke A atau B. Nah, untuk tahu jawabannya A atau B, kita harus kembali lagi ke subjek. Subjeknya adalah I ya. Kemarin they, we, I, you itu kata kerja bantunya adalah do guys. Jadi kita pilih yang A. Memang ini harus dihafalkan. Kalau kata kerja bantu dari they, we, I, you atau subjek banyak atau jamak itu do, sedangkan she, he, it itu kata kerja bantunya does. Itu harus dihafal guys. Memang kalau kalian hafal pasti langsung bisa ini. Jawabannya adalah A ya. Sekarang kita ke yang nomor 3, a postman bla 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 at the post office. Nah, nomor 3 ini memang tidak ada keterangan waktunya. Kalau yang nomor 2 tadi sorry ya, always ya keterangan waktunya. Kalau yang nomor 3 ini memang tidak ada, tapi kita sudah bisa menganalisa bahwa seorang tukang pos itu bekerja di kantor pos ini merupakan kebenaran umum. Jadi meskipun kita tidak ada adverbial of time-nya di nomor 3 ini, kita pasti sudah bisa menebak kalau itu adalah simple present tense. Oke? Nah, kalau sudah yakin kalau itu simple present tense, kita kembali ke subjeknya. Nah, ada a postman. Itu adalah seorang ya. Jadi dia termasuk subjek apa? Tunggal. Nah, kalau subjek tunggal berarti dia butuh s. She, he, it. Subjek tunggal dia harus ada s-nya. Seperti ini. Jadi jawabannya langsung ke works pakai s verbnya. Kita ke bentuk yang terakhir. The students always bla 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 books at the library. Nah, ini keterangan waktunya always ya. Always berarti dia keterangan waktu
Z. Nah, kalau sudah tahu berarti langsung kita ke subjeknya lagi. Oh, subjeknya ini tunggal apa jamak? Di sini ada S. S di sini berarti bahwa subjek itu jamak. Artinya dia tidak boleh ada S-nya atau verb 1. They, we, I, you. Subjek banyak atau subjek jamak dia tidak mau pakai S, dia tidak mau ada S-nya, nanti pilek seperti itu kan ya cara gampang menghafalnya. Jadi dia tidak mau ada S, artinya dia pakai verb 1 ya. Jadi ya nggak ada tambahan apapun seperti itu. Saya kira cukup mudah ya. Jadi intinya cara mengerjakan soal present tense dengan cepat, langkah pertama adalah kalian mencari keterangan waktunya guys. Ini ya keterangan waktunya sudah saya tulis lengkap. Nah, setelah itu kalian tentukan subjeknya, apakah dia subjek tunggal apa jamak. Kalau subjek tunggal butuh S, sedangkan kalau subjek banyak atau jamak, Dewi Ayu tidak suka S, tidak mau S. Artinya dia pakai verb 1. Itu intinya guys kalau kalimat positif. Sedangkan kalau kalimat negatif, verbnya verb 1 semua, yang membedakan hanya do and does. Sudah saya jelaskan tadi ya. Okay, I think that's all guys for me, and I hope this is useful for you, and see you